الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم وشرف على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ahibal kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raya Insan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bermuajahah untuk sama-sama melanjutkan kitab kita, kitab fikih al-madzhab arba'ah, fikih 4 mazhab. Yang alhamdulillah pada hari ini kita masuk ke dalam, masih dalam bab sholat ya. Ya, waktu-waktu sholat. Halaman 303. Halaman 303. Ya. Waktu zuhur. Kita lanjutkan kitab kita, kitab fikih al-madzhab arba'ah. Tapi sebelum kita lanjutkan kitab kita, Bapak Ibu, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, tetangga-tetangga kita, orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, orang yang pernah berbuat tidak baik dalam kehidupan kita, guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, para habaib, dan juga untuk masyayikh dan juga guru-guru kita dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, kuliah yang telah mengajarkan kita kebaikan, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Jika mereka semua pada hari ini dalam keadaan Allah telah wafatkan, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka dan menjadikan kubur mereka sebagai raudhah min jannatil firdaus. Jika mereka semua dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita dan penyakit mereka. Jika mereka dalam keadaan sehat, agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keberkahan dunia akhirat kita. Ala hadhihi niyya wa bi kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu Al-Fatihah yang selanjutnya kita bacakan untuk diri kita, wabil khusus untuk diri kita yang pada hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini sedang memiliki usaha, agar Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala macam urusan dunia akhirat kita. Amin. Al-hadiniyah wa biqulatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu, marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Kita lanjutkan Bapak Ibu diskusi kita terkait dengan waktu-waktu sholat, terkait dengan waktu sholat. Nah, kembali lagi kita diskusikan bahwasanya ya di era modern atau di era teknologi ini ya,
bahwa menentukan waktu sholat itu tidak serumit dan sesulit zaman dahulu belum ada revolusi industri. Ya. Kenapa? Karena zaman sekarang atau era modern itu sudah banyak sekali bantuan alat, sehingga penentuan waktu itu selisihnya sangat sedikit. Ya, selisihnya sangat sedikit. Kita masuk dalam waktu zuhur. Waktu zuhur. Yadkhulu waktu zuhur aqaba zawali syams mubasharatan. Masuknya waktu zuhur ketika matahari sudah mulai condong sedikit. Ya. Famata in harafat syamsi al wasatis sama. Jadi ketika matahari itu melenceng sedikit, ya. Fa inna waqta zuhri yabtadi. Pada saat itu juga waktu zuhur itu mulai. Wa yastamir ayyablagha zilla kullu syai'in mithal. Dan itu muncul dan itu terus bergulir, terus berlangsung hingga apa? Kalau kita tancapin kayu, ya, bayangannya itu sama dengan kayunya. Ya. Nah, dahulu ya, orang menentukan waktu zuhur itu dengan cara taruh kayu, ya, tancapin kayu ke tanah. Atau ketika zaman era keemasan Islam, di mana masyarakat sudah mengenal adanya inovasi-inovasi terkait dengan seperti halnya jam matahari, tetapi jam itu hanya ada di pusat-pusat atau di kota-kota atau di desa yang besar dengan populasi yang besar, maka orang menggunakan jam tersebut untuk bisa menentukan waktu. Tapi kembali permasalahannya ketika misalnya pada waktu yang memang matahari tidak terlihat. Nah, ini akan menjadi sulit. Oke, itu dahulu. Dan saat ini juga ada. Bagaimana kita atau masyarakat modern yang kita misalnya dapat tugas di pedesaan atau di pegunungan, ya, itu sulit. Bahkan misalnya satu daerah itu tidak pernah terlihat mataharinya, terus misalnya berkabut atau embun dan sebagainya, berawan. Matahari itu sulit. Bagaimana kita menentukan? Ini menjadi sebuah masalah juga. Lalu bagaimana dengan daerah yang 6 bulan siang, 6 bulan malam? Ya. Belahan dunia ada yang 6 bulan siang, 6 bulan malam. Ini juga sulit juga menentukan jika menggunakan patokannya matahari. Lah kalau misalnya 6 bulan siang, 6 bulan malam, lah kagak ada sholat zuhur, kagak ada sholat asar. Karena kenapa? Karena malam terus. Nah, ini juga menjadi masalah. Nah, tetapi di daerah, alhamdulillah Indonesia ini berada di garis khatulistiwa yang perbedaan waktunya itu, selisih waktunya itu tidak begitu signifikan. Artinya tidak begitu luas dan tidak begitu keluar dari yang seperti biasanya. Nah, kembali lagi Pak Haji. Jadi ketika awal dahulu orang menggunakan kayu ataupun tongkat untuk bisa menentukan kapan waktu zuhur itu mulai, kapan waktu zuhur itu berakhir. Ada effortnya, ada usahanya tadi, katanya menancapkan kayu. Akan tetapi dengan di zaman modern ini, semua kesulitan itu sepertinya sudah tidak berarti lagi. Karena seluruh perangkat elektronik yang kita miliki, ya, bahkan jam saja saat ini bisa memberikan informasi dan pemberitahuan kalau sudah masuk waktu sholat. Nah, jika kita melihat pada perkembangan teknologi dan di masa modern ini, di masa teknologi ini, maka seharusnya kesulitan untuk menentukan waktu zuhur, ya, atau menentukan waktu zuhur atau sholat zuhur itu sudah tidak ada lagi. Karena tadi dengan ada bantuan teknologi Pak Haji, ya, bahkan kita di atas pesawat pun bisa ketika untuk mengetahui waktu zuhur, padahal kita lagi di atas, ya, di awan, maksudnya di udara lagi terbang. Dan ini nggak menjadi masalah, ya.
Nah, yang menjadi permasalahan di dalam kitab-kitab sejarah seperti At-Tarikh Al-Kabir Imam Ibnu Katsir, Imam Zahabi, ya, menjelaskan bahwasanya sholat zuhur itu pertama kali yang melakukan adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini dijelaskan dari beberapa hadis yang sahih bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihi salam diminta dalam mimpinya untuk menyembelih anaknya, ya bunayya ini ara fil manam anni azbahuk, wahai anakku, aku mimpi di dalam mimpiku bahwasanya aku ini menyembelihmu. Ya. Lalu kata Nabi Ismail alaihissalam, wahai abadi if'al ma tu'mar, kerjakan yang diberitakan oleh engkau. Ya, walaupun itu bentuknya dalam mimpi. Nah, ketika akan disembelih anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, maka turunlah digantikanlah dengan bidzibhin azim. Ya, didatangkan domba yang besar dari surga yang membawa malaikat Jibril dalam kisahnya. Dibawakan lalu digantikan tempatnya atau posisinya Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Ketika digantikan setelah selesai, maka Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan sholat zuhur. Nah, ini dalam kisah At-Tarikh Al-Kabir Imam Al-Zahabi. Nah, kalau kita lihat dari sisi sejarah, itu terdapat perbedaan Pak Haji kalau dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama dalam perspektif orang Islam atau perspektif sejarawan Islam, yang akan disembelih pada saat itu adalah Nabi Ismail. Ya. Sedangkan dalam perspektif agama lain, ya, saya bisa katakan itu yang disembelih bukan Ismail, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita nggak bahas sejarah itu, kita bahas waktu sholat zuhur. Jadi itu adalah keistimewaan dan penetapan pertama sholat zuhur, dan sholatnya itu ketika matahari telah condong sedikit, ya, dimulai dari condong sedikit. Ya, kalau lagi pertanyaan, Ustaz, kapan waktu yang baik kita mengerjakan sholat zuhur? Ya, terkadang kita sedang bekerja, sibuk, tiba-tiba kita belum sholat zuhur. Padahal kan ada hadis yang menjelaskan, ya, sholat yang lebih baik fi awali waktiha. Ya, sholat yang baik adalah sholat di awal waktunya. Ketika matahari sudah condong dikit, nah itulah waktu yang fadilah. Tapi karena kita dalam keadaan sedang bukan sibuk dan melalaikan, tapi memang itu adalah bagian daripada tugas kita yang harus dilaksanakan, ya, maka sholat itu ya boleh digeser sedikit. Nah, seperti halnya Imam Malik dalam sebelumnya itu membahas bahwasanya Imam Malik dalam mazhab Imam Malik membagi waktu itu menjadi dua. Ya. Ada waktu yang dibolehkan, ada waktu yang sedikit tidak dibolehkan kalau bahasa simpelnya. Ya, kalau kita komposisikan, misalnya waktu zuhur itu jam 12 tepat, lalu berakhir jam 3 tepat. Kalau kita komposisikan bahwasanya 1,5 jam dari jam 12 itu adalah waktu fadilah, ya, 1 jam 31 menit sampai jam 3, ya, atau jam 1:31 sampai jam 3 itu merupakan waktu tahdzir, waktu yang dihati-hatikan. Kenapa waktu tahdzir dalam mazhab Maliki? Itu dikhawatirkan manusia pada saat itu mendapat guncangan yang hebat, gangguan dari setan, sehingga kita memungkinkan untuk lalai dalam sholat. Kenapa? Karena sudah jelas, ya, di dalam Al-Quran berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim fawailul lil musall. Celakalah bagi orang yang sholat celaka. Nah, ini kan berbeda bahasanya. Kita melakukan perintah Allah tapi celaka. Nah, tapi ada kondisinya, ada permasalahan, yaitu orang yang apa? Yang melalaikan sholat.
Nah, kita lihat pada waktu asar. Apakah kejadian ini masuk dalam kategori orang yang melalaikan sholat atau tidak? Begini. Wa waktu asar, ya, yang tadi waktu asar bi ziyadati zil syai' min mithlihi biduni hisab az-zul alladhi kana mawjudan inda zawal. Kama taqdim. Ya, waktu asar itu dimulai tadi ketika tongkatnya sudah sampai satu, bayangannya sampai satu tongkat, dan dia sudah lewat sedikit dari bayangan atau dari wajah, dari ukuran yang sebenarnya. Nah, itu kalau bahasa ini. Kalau bahasa pengukuran secara dengan menggunakan manual, ya. Sampai wayantahi ila ghurubi syams, dan berakhirnya waktu sholat asar, ya. Waktu sholat asar itu sampai tenggelamnya atau terbenamnya matahari. Oke, sebelumnya kita sudah diskusikan Pak Haji yang fawailul musallin. Celakalah orang yang sholat, di antaranya adalah orang yang lalai terhadap sholat. Pada satu ketika terjadilah perang Khandaq, ya, di mana masyarakat Muslim pada saat itu diserbu dengan 10.000 bala tentara. Ya. Nabi Muhammad dan para sahabat melakukan atau membuat Khandaq agar bisa sedikit memperlambat laju musuh yang pada saat itu jumlah mereka jauh lebih besar daripada umat muslim. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah pada saat itu, pada saat pembuatan parit, ya, itu terjadi atau pada saat sholat asar. Ada sebuah riwayat bahwa Sayyidina Umar, ya, merasa bahwasanya sholat asarnya itu terlewatkan dan terlupakan. Lalu ketika ingat, ya, Sayyidina Umar itu langsung menyegerakan sholat asar. Nah, ini dalam keadaan ad-darurat, dalam keadaan darurat. Nah, pada kondisi seperti ini, maka orang yang melalaikan itu tidak terkena. Karena kenapa? Ini dalam keadaan darurat. Nah, sama halnya ketika kita bertanya, Ustadz, saya itu lagi bawa orang ke rumah sakit, waktunya habis sholat asar. Nah, ketika sampai rumah sakit, ya gitu ya, ketika sampai rumah sakit udah mau masuk waktu maghrib, apakah saya termasuk orang yang melalaikan sholat? Maka jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena itu dalam keadaan darurat, dan dalam keadaan kita sedang melakukan kegiatan sosial, mengantarkan orang sakit ke rumah sakit. Nah, ini menjadi permasalahan. Nah, waktu maghrib juga sama, ya, tabdaul maghrib min ghurubi jamis qaras syams, iya, sampai tenggelamnya matahari. Wa itam maghrib bisyafaqil ahmar, sampai waktu merahnya itu hilang. Dan waktu subuh, ya, dari situ mulai nanti waktu subuh. Nah, beberapa permasalahan Pak Haji dalam waktu ada hukumnya. Yang pertama, ketika kita ketika kita terlambat untuk mengerjakan sholat, contohnya sholat subuh, ya, ketika kita sholat subuh, pada satu ketika mungkin kita bangunnya kesiangan, ya. Sedangkan ada riwayat yang menjelaskan 2 sholat sunnah sebelum sholat zuhur itu sama dengan sholat tahajud. Nah, pada satu ketika kita ini terlambat Pak Haji, dalam artian kita bangun kesiangan. Nah, kita pengen mengambil fadilah itu, sholat fajar itu, ya. Tapi posisinya kita bangun kesiangan. Nah, yang menjadi semua mic-nya, semua mic mati gitu. Oh gitu.
Iya. Pada suatu ketika kita terlambat Pak Haji untuk sholat subuh, kita bangunnya kesiangan. Mana yang didahulukan, sholat wajib atau sholat fardu? Sholat fardu atau sholat sunnah tadi? Ya. Sholat fardu atau sholat sunnah? Karena kita ketahui nih ada fadilahnya 2 rakaat sebelum sholat sholat fajar. Ya. Mana yang kita lakukan? Tentu pada saat keadaan seperti itu yang kita lakukan adalah sholat subuh, tinggalkan sholat fajar, karena waktunya sudah waktu mepet. Ya, waktunya sudah waktu mepet, bahkan sudah mau berakhir. Nah begitupun kita masuk masjid misalnya, kita sholat, ya, udah mau masuk maghrib misalnya, kita belum sholat asar Pak Haji. Apakah kita sholat tahiyatul masjid dulu baru sholat asar, atau kita langsung sholat asar? Kalau keadaannya waktunya sudah mepet, udah bentar lagi maghrib, ya, maka yang sunnahnya itu digugurkan, langsung masuk ke waktu wajib. Dikhawatirkan, nah, ketika masuk waktu mengerjakan sholat asar, sholatnya udah kehabisan waktu, maka dahulukan yang wajib terhadap yang sunnah. Ya kan, dahulukan yang wajib terhadap yang sunnah. Kecuali dalam keadaan darurat. Ya. Dalam keadaan darurat pun itu tidak bisa mengerjakan waktu yang yang sunnah dulu baru yang wajib. Nah kembali lagi ada diskusi yang terkait dengan mendahulukan waktu wajib daripada waktu sunnah. Nah, mana yang kita dahulukan antar mengantar orang ke rumah sakit atau mengerjakan sholat asar misalnya. Ya. Taruhlah kita anggap bahwa mengantar orang ke rumah sakit bisa dikategorikan ini adalah kewajiban kita sebagai manusia sesama manusia, hablum minan nas. Tetapi sholat adalah kewajiban kita antara manusia dengan Tuhan pencipta kita. Mana yang kita lebih dahulukan? Nah, sebagian ulama berpandangan bahwasanya ketika kita dahulukan yang wajib, artinya hablum minallah, sedangkan hubungan kita ke manusia kita tinggalkan, maka dahulukan hubungan yang manusia. Tapi dalam keadaan darurat nih Pak Haji, ya kita harus nganterin orang ini, kalau enggak dia innalillahi di jalanan. Ya, dahulukan yang sunnah, dalam arti dahulukan hablum minan nas. Nah tetapi yang dikategorikan fawailul lil musallin adalah orang yang tanpa ada keadaan, ya, tanpa dalam keadaan darurat atau tanpa ada keadaan apapun, dia sengaja melalaikan. Contohnya gimana Pak Haji? Simpel. Udah salat zuhur belum? Entar aja. Nah orang yang entar itu adalah orang yang dikategorikan melalaikan waktu sholat. Nah kembali lagi, bagaimana kita bisa mengukur di daerah orang yang tadi waktu sholatnya atau harinya atau iklimnya atau cuacanya tidak mendukung? Bagaimana yang kita lakukan jika kita tidak memiliki teknologi pada saat itu, tidak tahu keadaannya dan seterusnya, maka kita masuk dalam waktu perkiraan. Tetapi untuk saat ini sudah sangat sulit. Karena kenapa? Karena kita dibantu dengan teknologi untuk dapat mengetahui waktu secara presisi terkait dengan apa? Terkait dengan waktu sholat. Baik waktu maghrib, waktu subuh, waktu isya dan seterusnya. Ya. Tentu kembali lagi kepada hadis Nabi, ya, yang sahih bahwasanya sholat afdhalus sholat ya fi awali waktiha. Ya, pada waktu awal masuk sholat. Nah, sebagian ulama berpandangan bahwa ini gimana? Apakah dalam keadaan yang afdolnya itu jamaah fi awali waktiha,
atau munfaridan fi awali waktiha, semuanya sama, dihukumi sama. Ya. Dihukumi sama dalam artian apa? Semuanya dilakukan fi awali waktiha. Tapi ada hadis yang menjelaskan sebaiknya sholat isya dilakukan di akhir waktunya. Dalam artian akhir itu mengakhirkan waktu sholat isya. Nah, tapi kembali lagi Pak Haji, kita yang bisa melihat dan bisa mengetahui apakah ketika kita mengakhiri itu akan mendatangkan mudarat atau bahkan kita lupa dan lalai. Nah, ini juga perlu menjadi sebuah pertimbangan dalam kita melaksanakan sholat isya. Baik Bapak Ibu, itu yang mungkin kita bisa sampaikan. Mungkin selanjutnya ada yang ingin tanyakan, kami persilakan. Sebenarnya hari ini masuknya sini Pak Haji, masuknya kepada bayan al-awqat allati la tajuzu fiha shalah. Jadi bayan waktu-waktu yang tidak diperkenankan maksudnya waktu sholat. Jadi sebenarnya bab hari ini itu bukannya waktu zuhur. Karena waktu zuhur udah lewat. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang tanyakan, kami persilakan. Selanjutnya Pak. Jadi yang selanjutnya. Enggak, itu yang di kitabnya selanjutnya seharusnya. Sholat asar maghrib isya. Subuh. Selanjutnya. Ini. Seharusnya di situ kita tadi bahas. Ya. Udah, nggak apa-apa. Baik. Mungkin yang tanyakan, Pak Ibu? Kita sampai ke sisi terakhir, sisi tanya jawab bagi jemaah yang perlu penjelasan. Kalau di penyampaian tadi kurang jelas, silakan jika pertanyaan. Ya, ada? Nggak ada, mungkin saya yang pertanyaan. Kita kalau sholat di sepanjang sholat itu pada saat sujud itu kita paling dekat dengan Sang Pencipta, dengan Allah. Yang menjadi pertanyaan, tentunya dengan kita sholat pasti kita punya dalam kehidupan kita punya kebutuhan atau kebutuhannya. Kita saat sujud kita sampaikan permohonan kita dengan bahasa ada kebutuhan itu Allahumma rzuqna makhraja. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kalau sendiri mungkin apa kita tambahkan itu dibolehkan. Tapi sekarang kita sholat imam, nah kita bacakan tambahkan doa tadi Allahumma rzuqna makhraja. Nah itu dibolehkan dalam sholat imam. Ya, baik. Jadi ada bacaan-bacaan yang kita tambahkan. Jadi ada doa-doa yang kita diajarkan oleh para kiai, ya, para ulama, para ulama yang terkait dengan kita sholat lalu kita menambahkan. Sama ketika kita halnya sujud akhir Pak Haji, ya, kita tambahin sholat, kita tambahkan doa pada akhir kita. Yang menjadi masalah adalah ada dua diskusi yang terkait dengan itu. Yang pertama, ada ulama yang mengatakan bahwasanya menambahkan perkataan, ya, di dalam sholat, dan perkataan itu bukan Al-Quran dan bukan bacaan sholat, itu dikatakan berkata atau berucap dalam sholat. Nah, dan berucap dalam berkata dalam sholat itu hukumnya batalin sholat nggak?
batalkan. Ya. Tetapi ada ulama yang selanjutnya menjelaskan bahwasanya berdoa, apapun doa yang kita ucapkan di dalam sholat, ya, karena doa itu diajarin oleh ulama-ulama, ya, oleh para ulama, ya, tentu para alim dan ulama, ya, itu dibolehkan. Kenapa? Walaupun itu tidak berbentuk sebagai apa? Sebagai bagian daripada Al-Qur'an. Nah, karena ada dua posisi ulama yang menjelaskan Pak Haji. Yang pertama itu posisinya menambahkan doa bukan Al-Qur'an di dalam sholat, atau menambahkan perkataan di luar bacaan sholat dan itu bukan Al-Qur'an, maka dikategorikan sebagai berkata atau berucap, maka dihukumi sebagai batal. Tetapi Pak Haji, pernah juga saya tanyakan waktu saya kuliah dulu kepada guru-guru saya, ya, terkait dengan itu. Nah, posisinya ketika kita membaca itu bukan diucapkan, artinya diucapkan itu dilafalkan, ya, tetapi diucapkan di dalam hati. Nah, ketika saya ambil kesimpulan bahwa saya ini untuk mengkompromikan dua pendapat ulama tadi, ya. Jadi ada ulama yang mengatakan bacaan kita di luar bacaan sholat dan Al-Quran itu membatalkan, maafin dalam mazhab Syafi'i juga, membatalkan sholat. Lalu argumentasi yang kedua bahwasanya bacaan doa itu dibolehkan di dalam sholat, karena pada hakikatnya seluruh bacaan sholat itu merupakan doa, maka itu dibolehkan. Nah, tetapi yang dikompromikan adalah untuk tidak melafalkan ucapan yang bacaannya di luar sholat. Jadi doanya dalam hati Pak Haji, ya, diucapinnya di dalam hati. Nah, ini posisinya untuk mengkompromikan dua ulama tadi yang berbeda pendapat. Tapi sejauh ini saya berargumentasi bahwasanya doa yang memiliki kebaikan atau doa kebaikan terhadap diri kita atau kepada, ya, doa kebaikan tadi selama tidak diucapkan, artinya dilancarkan seperti hari kita berbicara, maka itu dibolehkan dan tidak membatalkan sholat. Kecuali doanya macam-macam, bahasa gitu ya. Nah, kalau ada sandarannya, ada sanatnya, bahasa gitu ya. Ya, karena kan agama Islam ini kan kita ad-dinu bisanad dalam hadis Nabi. Ya, agama Islam itu berdasarkan sanad. Kita belajar dari A, belajar dari B, belajar dari C, terus sampai ada pengalaman, ya, metafisik yang dilakukan atau yang dialami oleh seorang ulama. Terus ketemu pada misalnya Imam Syafi'i dalam kitabnya, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dalam manaqibnya, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya ada sanadnya, ada runtutannya, ada ijazahnya, nah kita baca doa itu Pak Haji. Nah, tadi untuk mengkompromikan dua hukum tadi, maka jangan diucapkan. Ya, jangan diucapkan, artinya diucapkan dengan menggunakan suara. Satu. Yang kedua, ketika kita menjadi imam juga kita harus memiliki sifat arif, ya, sifat arif. Begini Pak Haji, ada perbedaan tahiyat akhir antara Hanafi dengan Syafi'i, ya. Orang Arab atau orang di Arab itu tahiyat akhir sama dengan tahiyat yang pertama. Posisinya nggak miring dia, lurus aja. Ya, posisinya nggak miring tapi lurus. Nah, kalau kita menjadi imam di Indonesia, posisi kita tahiyat akhir kita lurus, maka jamaah akan bingung. Ini imam mazhabnya apa nih gitu kan? Bisa subhanallah yang belakang. Ya, betul kan, bisa subhanallah. Ya kan? Yang belakang nih imam lupa apa nih tahiyat akhir dia duduknya lempeng gitu, bahasa gitu. Ya, bisa subhanallah. Nah, tetapi karena kita arif, walaupun kita paham bahwa itu benar, ya gitu. Walaupun kita paham bahwa itu benar dan itu dibenarkan dan itu dibolehkan, tetap kita mengikuti kearifan lokal yang disebut dalam al-urf tadi. Ya, jadi kita tidak mentang-mentang dan semena-mena mentang-mentang kita tahu hukum, kita paham hukum, ya, kita sholat mengikuti, oh biar lain lah, biar bacanya aja yang enak. Ya. Sama seperti ada kisah, ya, seorang qori yang dikomentari tidak baik karena bacaannya itu nggak benar, bahasa gitu. Ya. Bacaannya pakai imalah misalnya gitu. Wadduha
walaili idza saja. Ini imam orang Betawi apa orang mana nih bahasa gitu ya. Jadi masalah padahal benar bacaan bagaimana. Nah, karena ada kearifan tadi yang harus dimiliki seorang imam, udah yang berpotensi untuk mendatangkan atau mendapatkan atau ya mendatangkan setelah itu adanya perdebatan atau mengurangi kekhusyuan makmum harap disingkirkan dahulu biar menggunakan yang dipahami oleh makmum itu. Sama seperti halnya ketika pendiri Nahdlatul Ulama berkunjung ke daerah atau ke banyak orang Muhammadiyah tidak menggunakan kunut. Tetapi ketika pendiri Muhammadiyah berkunjung ke orang-orang Nahdlatul Ulama juga menggunakan kunut, bukan serta-merta, saya nggak pakai kunut, saya nggak pakai kunut. Saya pakai kunut, nggak boleh di sini nggak ada kunut, ya saya nggak pakai, saya harus pakai kunut. Itulah yang membedakan antara ahli dengan kita. Ya. Jadi gitu posisinya banyak. Membaca ya dibolehkan, tetapi tidak diucapkan. Ya, tidak diucapkan dalam artian berbentuk suara, apalagi ketika menjadi imam. Dikhawatirkan nanti ada perdebatan dan ada potensi itu menghilangkan kekhusyuan ketika kita sholat. Sedangkan nilai khusyuk itu adalah nilai yang paling sulit, ya, nilai yang paling berharga ya di dalam sholat kita. Karena ada sebuah hadis Pak Haji yang menjelaskan bahwasanya celakalah bagi orang yang menghitung-hitung kebaikannya. Padahal ini dalam kitab Nasuhul Ibad. Padahal dia tidak tahu kebaikan itu diterima atau tidak. Celakalah bagi orang yang menghitung sholatnya rajin. Padahal ya mohon maaf bahasa dalam itu kita bisa sinkronkan. Padahal kita nggak tahu sholat kita diterima atau tidak. Tapi kan kita selalu menghitung Pak Haji. Saya sholat malam, saya sholat tepat waktu, saya sholat ini. Tapi kita nggak tahu. Ya. Bahwasanya apakah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak? Nah itu orang itu. Nah kembali lagi, agar potensi-potensi yang mendatangkan kemudaratan, artinya mendatangkan diskusi, mendatangkan mengurangi kekhusyuan kita tetap khusyuk tapi makmum bermasalah. Nah ketika makmum itu bermasalah, maka potensi itu kita tinggalkan. Artinya tinggalkan apa? Kita tidak berupaya untuk mengubah arus sehingga memiliki potensi kekhusyuan itu hilang. Begitu Pak Haji. Gitu Pak Haji. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, itu saja yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan diskusi kita terkait dengan kitab Fikih Al-Madhab Al-Arba'ah dalam Madhab Al-Mubadarah bis-Salati fi awal waqtiha wa bayanul awqati allati la tajuz fiha as-shalah. Ya. Baik, sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita bacakan Al-Fatihah, wabil khusus untuk diri kita, wabil khusus untuk muhsinin muhsinat, wabil khusus untuk para pengurus masjid di masjid ini dan seluruh masjid di dunia yang telah menghidupkan ilmu-ilmu Allah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita dan kepada mereka, memberikan rizki kepada kita dan kepada mereka al-hadaniyah wa biqilinatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, marilah sama-sama kita tutup forum ini dengan sama-sama baca alhamdulillah. Allahumma fiqna tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.